Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan Ibu Rifmah sekalian, kami dari kelompok kedua akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Namun sebelum memulai menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya moderator sekaligus pemateri pertama Mila Trikanti, pemateri kedua Zafira Ramadhani, pemateri ketiga Anissa Azura, dan pemateri keempat Khairunisa Aidillah. Next. Konsep administrasi kurikulum. Pengertian administrasi. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian kurikulum. Kurikulum ialah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan, yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Next. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan proses kegiatan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam proses pendidikan, perlu dilaksanakan administrasi kurikulum, agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memperdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Next. Fungsi administrasi kurikulum. A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. B. Meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang D. Meningkatkan efisien dan efektivitas proses belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengawasan, dan 4. Evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum sendiri itu sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum dilakukan oleh Departemen Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut ini, yaitu A. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum, meliputi landasan program dan pengembangan kurikulum,
garis-garis besar program pengajaran, pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang B yaitu penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum, meliputi pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual. Yang dimaksud di sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Pada umumnya, diakui bahwa manusia sangat beraneka ragam dan dalam kemampuannya untuk maju. Keadaan itu telah menggerakkan para pendidik kepada perbedaan-perbedaan individual ini. Di sini timbul perbedaan pendapat mengenai persoalan bagaimana ini harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. 1. Konsep kurikulum yang telah ditetapkan jauh di muka harus dikuasai oleh semua murid menurut kecepatan yang telah diatur sebelumnya. Masalahnya, menyesuaikan individu-individu yang mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda pada realitas ini. 2. Peserta didik harus dikelompokkan menurut kemampuannya dengan tujuan bahwa pengelompokan ini akan memperkecil perbedaan kemampuan dalam tiap kelompok agar mempermudah pelaksanaan individualis program pengajaran. Yang ketiga, menciptakan jenis kurikulum berdasarkan pengalaman yang dipusatkan kepada masalah-masalah dan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tersebut dalam pendapat kedua untuk bekerja sama memecahkan masalah bersama yang menarik perhatian bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan yang ketiga adalah pengawasan. Dalam pengawasan kurikulum, terdapat dua proses utama, yaitu sebagai berikut. A. Pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional, bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi bahan pelajaran. Silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terperinci yang diberikan yakni skop atau ruang lingkup dan sequence atau urutan pengajian. Desain evaluasi termasuk strategis revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi bahan, dan strategis instruksionalnya. B. Pedoman instruksional diperoleh atau usaha mengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Yang keempat, evaluasi. Dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya ialah mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan melalui efektivitas kurikulum. Menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. B. Desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data yang untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru itu sangat penting. Berikut ini beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi kurikulum, yaitu 1. Guru sebagai perancang. Menjadi seorang administrator, tugas guru adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengevaluasi program kegiatan dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang yang menjadi prioritas utama sekolah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu pertama, mengerti dan memahami visi, misi, dan tujuan lembaga sekolah atau madrasah. Kedua, mampu menganalisis data yang terkait masalah perubahan kurikulum tentang perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mampu menyusun prioritas program sekolah secara terukur dan sistematis. Dua, guru sebagai penggerak. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, guru harus memiliki kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat. Kemampuan intelektual misalnya punya jiwa visioner, jiwa kreator, jiwa peneliti, jiwa rasional, dan jiwa untuk maju. Sedangkan kepribadian seperti adil, bijaksana, luas, arif, dan jujur, toleransi, tanggung jawab, komitmen, disiplin, dan sebagainya. Menurut Suparno, ada beberapa cara bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam menghadapi perubahan dalam pendidikan, yaitu yang A, dari segi kognitif dan kesadaran, yang B, dari sikap moral untuk mau berubah, yang C, dari sikap profesional, yang D, kesejahteraan guru, yang E, pendidikan guru yang lebih terbuka, dan yang F, pemberian kebebasan dan tanggung jawab. 3. Guru sebagai evaluator. Seorang guru harus terus-menerus melakukan evaluasi, baik ke dalam maupun ke luar sekolah, guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Evaluasi ke dalam atau internal ditujukan untuk melihat kembali tingkat keberhasilan dan kelemahan yang dihadapi sekolah. Yang keempat, guru sebagai motivator. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan. Jenis motivasi ada dua, yaitu 1. Motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan tersebut siswa mau melakukan sesuatu dengan belajar. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, hanya sekian dari materi kelompok kami. Apabila ada saran, kritik, ataupun pertanyaan mengenai materi kelompok kedua kami ini, teman-teman sekalian bisa bertanya di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.